kan pertumbuhan kurang, agak Ya, lambat. agak lambat. Itu pemupukan susulan lebih maju di kisaran 65 atau 70. Karena takutnya kalau untuk tanaman yang lain, petani lain itu otomatis nggak seperti SOP-nya saya, lebih kerdil lagi. Sebelum telat pacu pupuk susulan. Tapi kalau musim penghujan, nah itu pemula saja pasti akan bagus tanamannya. Nah, itu agak mundur, takutnya nanti terlalu subur, perluasan batangnya terlalu panjang, nggak pendek-pendek. Malah kurang ini. bagus ya Pak Malah kalau kurang panjang. bagus. Bagus yang pendek-pendek seperti ini berarti. Iya, kalau ruas panjang itu tanamannya batangnya kurang besar, pasti kecil, dan untuk buah itu kan keluarnya di setiap iya pangkal cabang-cabang di perluasannya, ketiak daunnya. Nah, jadi pemupukan susulan itu kalau di musim kemarau 65 hari, kalau di musim penghujan bisa 85 atau 90 hari. Itu perbedaan kemarau sama hujan. Pupuk susulannya Pak, itu dosis sama jenis pupuknya itu yang paling bagus itu apa Pak? Untuk cabai, ini apa? Rawit. Ya. Perawatan hortikultura hampir sama Pak. Tanaman cabai keriting, cabai rawit, maupun cabai rawit hijau, tomat itu hampir sama. Yang berbuah itu ya, yang berbuah hampir sama. Jadi komposisi untuk pemupukan susulan itu pada dasarnya yang dibutuhkan tanaman itu NPK. NPK itu singkatan nitrogen fosfat kalium. Lalu merek NPK itu banyak sekali, ada Yaramila, Winner, Grower, Novatek. Nah, yang terbaik itu apa Pak? Kita ngambil yang terbaik aja dah. Kalau yang terbaik paling enggak ya Novatek, udah Novatek. Jelas Novatek. Nah, cuman kita lihat kondisi tanaman. Kalau tanaman itu sudah terlalu gemuk, kita cari yang kandungan kaliumnya tinggi, nitrogennya sedikit. Tapi kalau tanaman terlalu kerdil atau kurang maksimal, untuk pemupukan susulan boleh ditambahkan yang 16-16 supaya tetap tumbuh juga. Kita larinya tidak fokus ke bunga. Itu pemupukannya per berapa hari sekali? Apakah ada, maksudnya pemberian pupuk susulan itu ya apa dikasih misalkan satu lubang 3 sendok untuk 3 bulan ke depan ya. Jadi kalau saya yang sudah saya lakukan, saya kan di sini lahan sewa, untuk tenaga juga bayar ya, nyuruh orang. Jadi saya sekalian paling enggak 3 sendok itu nanti 1,5 bulan atau 2 bulan baru saya kasih lagi. Intervalnya itu 1,5 bulan atau 2 bulan per lubang 3 sendok. 3 sendok Pak? Iya, 3 sendok. Sendok makan ya? Iya, sendok makan. Jadi ya alternatif seperti itu. Nomor 1 Novatek ya. Kalau tanaman 2000 Novatek semua, harga cabai kurang bagus, kita juga keberatan. Nah, mungkin bisa dimix dengan Posca subsidi. Oh, Posca juga nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, nggak masalah. Terus sama SP, fosfat itu juga masalah. Jadi yang namanya Posca, namanya Yaramila, Grower, Winner itu kan sama NPK, masuk golongan NPK. NPK itu kan hanya singkatan tadi. Ada nitrogennya, ada fosfatnya, ada kaliumnya. Cuman per merek itu kadar kandungannya yang beda-beda. Nah, seperti itu. Jadi semua masuk golongan NPK, mau Winner, Grower, Novatek, NPK 16-11 itu masuk golongan NPK. Tinggal kita lihat tanaman kita kurang subur, berarti kita fokus ke yang 16-16-nya saja. Tapi kalau sudah terlalu subur, nggak ada buahnya, kita lari ke yang tinggi kaliumnya. Karena unsurnya kita hanya ke pembuahan. Itu saja. Terus kalau di musim penghujan ataupun kemarau, boleh kita mengocor juga.
Boleh. Boleh, kocor juga boleh. Kocor itu tidak masalah. Cuman kalau kocor ada kalanya 2 atau 3 minggu sekali itu hanya pakai fungi sama insek. Karena jangan lalai, walaupun dari awal sudah pembuatan guludan itu sudah kasih insek seperti furadan atau diasenon, itu kan sudah nggak efektif di kisaran umur 70. Resisten inseknya itu udah hilang. Iya. Maka dari itu kita suplai kocor fungi sama insek untuk membasmi hama yang ada di dalam guludan tersebut. Iya, iya. Nah itu nanti masalah seperti spray kalium cair ataupun kalium bubuk itu selera itu hanya suplemen tambahan. Yang pokok itu yang di dalam guludan tersebut. Nah, untuk perawatannya Pak, perawatan kalau sudah mulai masa buah, Ya, itu untuk pupuknya kan tadi udah pakai ditugal. tugal ya. Di Untuk setiap nutrisi di lubang-lubangnya. atasnya Pak, maksudnya Nah, disemprot biar aman dari hama, terus pertumbuhannya ya buahnya semakin banyak itu apa aja Pak? ya, Soalnya ada yang bilang kalau zaman dulu itu pakai merek si A, man. ya. Semprot pakai bahkan pakai ada penyedap rasa Pak. Pakai micin Ya, katanya. di sini itu banyak Pak, sama saja. Ada terkena, contohnya terkena patek itu ya, busuk buah. Ada yang nyepray pakai kalpanak juga ada. Ya saya gimana ya? Aduh. Ya jadi pada dasarnya satu ya, makanan pokok di tanaman itu yang kita tugal itu tadi. Selainnya kan kita tinggal mau menyerempakkan bakalan bunga supaya serempak. Lalu untuk antisipasi agar bunga itu tidak rontok dan jadi buah semua. Terus fungi juga disertakan supaya aman. Insek akan nanti sudah ada pembuahan, otomatis bunga itu mengundang hama lalat buah juga. Maka dari itu ya kita mix saja, ya lebih simple. Kecuali kalau kita nanam cuma 100 pohon, 200 pohon cuma buat konten, nutrisi sendiri, insek sendiri, fungi sendiri. Kalau kita nanam di outdoor di lahan banyak, udah sewa sendiri-sendiri, ya nanti operasional membengkak, itu aja. Kita ambil simpelnya, ya mungkin yang saya sering lakukan itu Kalimaktop. Ya, Kalimaktop itu bagus. Jadi Kalimaktop saya dulu menganjurkan Kalimaktop nutrisi B sama Fukia. Tapi kalau Fukia single itu berbahaya. Berarti harus dimix. Harus dimix. Karena Fukia itu cenderungnya hanya untuk memacu pertumbuhan bakalan bunga. Bukan tidak bunga menjadikan buah. Oh. Jadi hanya perangsang memacu menumbuhkan bakalan bunga supaya serempak. Itu harus dimix Kalimaktop. Maka dari itu dimix Kalimaktop sama nutrisi B supaya bunganya tidak rontok dan jadi buah. Aplikasinya per berapa hari sekali Pak? Jadi kalau sudah menginjak umur 70 ya, usia 70, nah itu untuk Fukianya 5 mili saja. Fukia 5 mili. Untuk nutrisi B-nya Nutrisi B. itu 1 sendok makan sampai 2. Kalimaktopnya paling enggak 15 mili per 1 tangki. Aplikasi hariannya? Oh, untuk intervalnya seminggu sekali cukup. Seminggu sekali. Berarti sangat mudah ya Pak? Sangat Maksudnya mudah. cabai itu katanya kayak merawat bayi. Kalau bayi kan pagi, siang, Ya. sore, malam. Ya kalau kan- ingin tanaman bagus itu katakanlah ya Pak, hari Senin kita kocor. Bocor. Nah, nanti Kamis atau Jumat spray. Spray. Nah, besok balik lagi Senin kocor lagi, udah selesai. Cuman itu perawatannya. Seminggu itu ya? 2 kali pengerjaan itu. Senin sama hari Jumat itu aja. Apalagi kalau di perawatannya model kayak orang kerja di pabrik ya Pak. Tiap Ya. hari berangkat. Wah, Jam ya. 7 pulang jam 5. Jadi gimana ya? Rumput kayaknya nggak tumbuh loh Pak. Ya, untuk aplikasi spray itu kan katakanlah hari Senin, kocor hari Jumat.
Yang lain kita mau ke lahan itu cuma keliling sama ya yang suka ngerokok sambil ngerokok. Mungkin sumpuk di rumah ya, ribut sama istri atau apa, main ke lahan itu malah plong rasanya. Hiburan. Ditambah hiburan. Jadi simpel. Dan untuk main ke lahan itu kita tidak harus fokus dari jam 8 sampai jam 4 sore seperti kita kerja di pabrik ataupun di bangunan. Kadang kalau saya ini ya contohnya, ini paling saya ke lahan itu jam 3:30 4 sore. Kecuali jadwal spray nutrisi itu mending pagi lebih bagus. Kalau jadwal spray itu harus disiplin ya, Ya Pak. harus Disiplin waktunya itu ya. walaupun tanaman aman tidak terserang virus ataupun penyakit, itu harus jadwal, harus rutin, harus tepat. Berarti spray 1 minggu sekali, kocor 1 minggu, Iya. atau 5 hari sekali Iya. dikocor. Karena Nah, terus ini Pak yang paling apa itu? Ya banyak orang bilang itu mitos entah apa enggak ya Pak. ya, Jadi kalau habis dipetik terus kehujanan itu katanya dipetik lagi nggak boleh Pak. Itu gimana itu? Katanya ini nanti keriting itu kalau habis dipetik habis hujan nggak boleh dipetik, nanti keriting kalau dipetik. ya Harus gini tunggu. aja, saya kasih contoh Pak. Hari ini metik ya Pak, Hari ini metik. jam 3, jam 2 belum selesai hujan ya. Hujan, Nah, terus besok nggak dipetik nggak boleh. nggak boleh karena Nanti- habis hujan. Nah, nanti kalau merah bisa busuk di pohon. Ya harus dipetik berarti Pak. Ya harus dipetik. Jadi itu nggak masalah ya. Untuk sahabat tani semua, sekarang petik lalu hujan besok petik lagi itu nggak masalah. Ya bukan masalah gimana. Jadi masalahnya itu kita metik buah tangkai ya. Untuk tangkai buah itu otomatis mengakibatkan luka baru di batang tanaman. Nah, yang ditakutkan itu luka baru terkena air hujan, jadi infeksi merambah jadi busuk batang. Akan tetapi jika kalau kita petik walaupun terkena air hujan, lalu besoknya lagi setelah selesai pemetikan atau 2 hari kita spray dengan fungisida, insya Allah aman. Tidak masalah, bukan pengaruh nanti jadi hal-hal yang tidak diinginkan, enggak. Itu hanya mitos. Berarti mitos aja Iya. itu ya. Katanya kalau habis hujan jangan dipetik, nunggu kering. Ya kalau hujannya nyampe apa? Kalau musim Keringnya. penghujan gimana? Nah iya makanya itu kita bingung kalau pagi hujan mau supaya dipetik nggak dipetik matang semua. Nunggu kering nggak kering-kering. Iya, itu mitos lah. Karena nggak masalah. Kalau di sini itu musim hujan, musim kemarau sudah memang musimnya. Nggak ada buat alasan untuk kendala yang lain-lain. Nah, kalau nggak mau kehujanan ya kita nanamnya di greenhouse. Itu aja, bukan masalah, itu nggak masalah. Tambah modal banyak ini. Nggak masalah itu. Yang penting itu aplikasi spray yang saya anjurkan dilakukan dengan konsisten, kocor konsisten, insya Allah aman. Itu aja, karena sebenarnya ya simple. Ya seminggu 2 kali lah bekerja itu yang untuk pemberian suplai kocor dan spray itu. Yang Jadi, lain-lain itu cuma nantinya Suplai putih. dari bawah dan suplai dari atas itu cukup 1 minggu sekali lah. Sekali ya, Pak? saja, iya. Berarti kan nggak ribet banget Nggak ya ribet. ternyata. Nggak kayak berangkat pagi Senin harus pakai sepatu kan. Sampai hari Sabtu. Ya, sampai hari Sabtu. Baju kalau nggak disetrika strap. Istirahat nunggu bel berbunyi. Bunyi. Enggak. Ini nyantai. Jadi untuk sahabat tani jangan dipandang sebelah mata ya petani itu. Ya benar petani itu kotor, panas-panasan. Tapi walaupun kita pakai baju kotor, ini usaha kita sendiri. Iya. Tidak disuruh-suruh orang lain. Jadi kerja lebih santuy. Ya, santai. Dan hasil banyak juga diambil sendiri. Nah, untuk memanage waktu kita juga bebas. Nah ini Pak standarnya misalkan 2000 pohon Ya, sampai finish itu kalau benar-benar maksimal buahnya itu pernah nggak Pak mencapai berapa kilogram, apa ribuan kilogram, apa ratusan Ya. kilogram oke. yang pernah istilahnya ini benar-benar maksimal Ya. gitu loh.
Dari Jadi 2000 pohon. jadi untuk kapasitas satu pohon ya Pak, Ya, satu pohon. karena kan kisaran 1 kilo itu di kisaran 300-an ya cabai biji butir. Nah itu saya kemarin udah pernah testimoni satu pohon itu kurang lebih 3 kilo Pak. Satu pohon Bisa menghasilkan 3 kilo. Itu pangkal batangnya super jumbo sebesar ibu jari kaki. Mungkin tanaman yang di video ada milik Kang Timon yang mungkler Ya, itu bisa lebih itu Pak. Sampai ngangsrah. Ya itu bisa lebih. Jadi untuk para petani khususnya pemula ya. Nah ini sahabat tani, tanaman ini tingginya sejengkal ya Kang ya. Lah iki aduh, itu cilik tapi kok buah itu. Tanamannya sejengkal tapi buahnya itu enggak memper umum. Masa kaya ngono kon kuat nyonggo. Itu kalau dihitung kurang lebihnya ada 400 buah itu Kang, ada. Padahal kurang lebih kalau buah cabai roket itu rata-rata per kilonya itu 260 sampai 270 biji itu 1 kilo. Nah, itu wis hampir karo tengah kilo itu satu pohon, 1,5 kilo itu walaupun pohonnya hanya sejengkal. Weleh. Wis Kang Timon jos.